Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap hari ini datang dari tetangga kesayangan kita, yaitu Malaysia, yang disebut berencana bakal memboyong jet-jet tempur siluman generasi 5 dari Rusia, bos. Dan kabar kedua nanti juga datang dari jet tempur KF-21 yang kini akhirnya sah mendapatkan kontrak pesanan baru. Nah, jadi gimana ceritanya tuh? Tiba-tiba Malaysia dikabarkan mau memboyong jet-jet tempur siluman Rusia. Ngeri-ngeri sedap nih, bos. Kemudian berapa unitkah rencananya yang mau diborong? Apakah ini untuk menggantikan armada jet-jet tempur lawasnya seperti Hawk dan Su-30 MKM? Kalau iya, widih, Angkatan Udara Malaysia bakal semakin badas lagi nih. Namun ya, untuk akuisisi ini perlu kita lihat, bos, dari sisi geopolitiknya. Apakah ini mungkin atau cuma sekedar halusinasi doang? Setelah ini kita bahas, bos. Dan untuk kabar kedua, pertanyaannya lantas, berapa unitkah kontrak KF-21 terbaru ini? Siapakah yang memesan? Negara mana? Apakah Indonesia ataukah negara lain? Berapakah total harga pesanannya? Dan berapakah harga per unitnya? Penasaran? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi kabar pertama kini datang dari tetangga serumpun kita, Malaysia, yang tiba-tiba dikabarkan berencana memboyong jet-jet tempur siluman Rusia, yaitu Sukhoi Su-57 Super Velon nih, bos. Nah, jadi memang secara pengalaman jet-jet tempur Su-57 ini pun ya bisa dibilang sudah battle proven, bos. Pasalnya diketahui bahwa Su-57 ini pun pernah beberapa kali dikerahkan Rusia ke medan laga Ukraina dan juga medan laga Suriah. Dan kini dikutip dari sumber berita berikut, 2213.my. Bisa kalian cari sendiri nanti di internet, bos. Tertanggal 25 Juni 2024 kemarin melaporkan bahwa Malaysia likely to get Russian stealth fighter under 14th Malaysia plan, yang artinya Malaysia kemungkinan bakal mendapatkan jet-jet tempur siluman Rusia berdasarkan rencana Malaysia ke-14. Nah, kalau dari judulnya di sini kita tangkap jelas, bos, masih kemungkinan, tapi sudah masuk ke dalam perencanaan. Rencana Malaysia ke-14 cukup gacor nih. Malaysia artinya ada niat, ya kan? Dalam artikel disebutkan bahwa Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau RMAF kemungkinan akan memilih jet tempur siluman generasi kelima Sukhoi Su-57E Velon sebagai multi-role combat aircraft atau MRCA berikutnya. Dikatakan bahwa sumber-sumber mengatakan kepada situs 2213 bahwa pengiriman diperkirakan akan dilakukan pada akhir rencana Malaysia ke-14. Nah, rencana Malaysia ke-14 ini yang admin kurang tahu, bos. Maksudnya rencana apa nih? Dan untuk berapa unit yang mau diboyong dikatakan belum ada konfirmasi. Namun disebutkan bahwa berdasarkan jadwal RMAF sebelumnya yang diuraikan dalam peta jalan pengembangan kemampuan 2055, jet tempur Sukhoi Su-30 MKM yang diberi nama flanker oleh NATO akan dihapuskan dan diganti dengan pesawat tempur generasi kelima yang sepenuhnya baru pada tahun 2030 sampai 2035 mendatang. Nah, ngeri sedap nih, bos. Lanjut, beritanya kemudian dikatakan bahwa pengenalan jet tempur siluman yang diyakini para analis sebagai Sukhoi Su-57E Velon ini ternyata hanyalah salah satu bagian dari rencana baru Malaysia, bos. Pasalnya selain itu ada program-program lain yang direncanakan, termasuklah peningkatan 18 unit Sukhoi Su-30 MKM menjadi standar super flanker. Kemudian juga ada rencana akuisisi stok jet tempur FA-18CD Hornet bekas Angkatan Udara Kuwait, dan juga rencana akuisisi 2 unit pesawat tanker untuk pengisian bahan bakar di udara. Dan disebutkan terkait Su-57 ini, Malaysia pun memiliki beberapa persyaratan untuk calon jet tempur MRCA-nya ini, bos. Yaitu pesawat tempur bermesin ganda dengan persistensi tempur yang tinggi, waktu terbang yang lama, kemampuan pengisian bahan bakar di udara,
mampu melakukan berbagai tugas termasuk serangan udara ke udara ke darat, dukungan udara jarak dekat, serangan anti kapal, dan dapat melakukan pertahanan udara. Dan disebutkan bahwa untuk MRCA-nya ini Malaysia pun melihat dua desain bos, yaitu Su-57 Rusia dan juga KF-21 Boramae. Nah, ini semakin membagongkan bos. Jadi terlepas apakah rencana ini akan terrealisasi atau hanya angan-angan belaka alias halusinasi, menurut admin ya agak susah untuk mengakuisisi Su-57 saat ini. Pasalnya ya seperti yang kalian tahu, sanksi-sanksi Katsa Amerika telah mengintai negara-negara yang berani memboyong alutsista strategis Rusia seperti Su-57 ini bos. Apalagi untuk negara-negara yang industri pertahanannya belum pakem seperti Malaysia dan kita juga Indonesia. Sanksi Katsa ini pun pastinya sangat-sangat menghantui bos. Bahkan negara-negara besar seperti India dan Arab Saudi saja masih melempem dengan sanksi Katsa ini. Ditambah lagi Malaysia ini satu geng dengan negara induknya, yaitu Inggris, British bos, tergabung dalam aliansi FPDA, yaitu Five Power Defense Arrangement. Maka semakin sulitlah ia memboyong Sukhoi Su-57. Dan di lain sisi, Rusia saat ini pun masih sibuk dengan persiapan negaranya menghadapi kemungkinan perang besar. Bahkan untuk Su-57, unitnya Rusia aja masih sedikit bos. Kecuali Su-35 masih masuk akal lah. Namun bahkan Su-35 pesanan Iran dan Suriah aja belum kelar-kelar sampai sekarang. Apalagi Su-57 ya kan? Cukup Hamsyong. Oke lanjut, kini kabar terkait jet tempur KF-21 Boramae yang dikabarkan kini telah sah mendapatkan kontrak baru untuk pengadaan sebanyak 20 unit bos. Nah, dari manakah ini kontraknya dan berapakah harganya? Dikutip dari Airspace Review, kontrak pengadaan ini pun ternyata berasal dari Angkatan Udara Korea Selatan sendiri bos. Dan untuk produksi 20 unit KF-21 ini, harga kontraknya pun mencapai 1,41 miliar dolar. Dan jika dirupiahkan, harganya pun setara dengan 23,15 triliun rupiah. Artinya, untuk pengadaan satu unit KF-21 ini adalah senilai 1,157 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Dan ini pun masih harga dalam negeri bos, alias untuk Angkatan Udara Korea Selatan sendiri. Kalau untuk Indonesia pastinya lebih mehong. Dan kontrak 20 unit KF-21 ini pun termasuk satu paket dengan dukungan logistik untuk menyediakan manual teknis dan program pelatihan yang sesuai bagi Angkatan Udara Korea Selatan. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan lanjut mengorder 48 unit KF-21 ini? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.